Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga kuci bersama saya, Dwi Yunikasari dari SD Negeri Karangtalun 04 Cilacap Utara. Saya, Fenty Asri Dening Tias dari SD Negeri Mertasinga 02 Cilacap Utara. Dan saya, Eka Noviati dari SD Negeri Gumilir 1 Cilacap Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu Dwi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Eka, sebelum kita melakukan proses coachingnya nanti saya ingin berdiskusi dulu dengan Bu Eka terkait rubrik penilaian dan yang akan saya amati nanti pada proses coachingnya Bu Eka ya. Yang pertama, saya ingin mengamati apakah proses coachingnya Bu Eka nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Itu. Nanti yang kedua, apakah nanti Bu Eka memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan yang terakhir apakah bagaimana respon atau tanggapan Kuci terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Eka. Kemudian jangan lupa juga nanti Bu Eka disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada Kuci. Seperti itu Bu Eka. Kemudian selanjutnya saya ada pertanyaan Bu Eka tentang kompetensi apa yang ingin Bu Eka kembangkan pada proses coaching kali ini. Baik Bu Dwi, terima kasih sebelumnya untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini, yaitu yang pertama saya ingin hadir secara penuh, kemudian mendengarkan coach secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada proses coaching ini, Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, itu yang pertama saya ingin mendengarkan secara aktif dari coach, sehingga nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach untuk menggali bagaimana masalahnya dan bagaimana mencari solusinya begitu. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator keberhasilannya apa? Indikator keberhasilan dari proses coaching kali ini, saya rasa dari coach yang bisa menemukan solusi dari masalahnya itu merupakan suatu indikator keberhasilannya. Baik. Kemudian demikian dulu ya Bu praobservasi kita kali ini. Nanti silakan Bu Eka bisa melakukan praktek coaching seperti itu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Sama-sama Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fenty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Eka, Alhamdulillah juga kabarnya? sehat juga saya. Alhamdulillah. Oke, Bu Fenty, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol mungkin sekitar 10 atau 15 menit ya Bu Fenty. Kira-kira nih Bu Fenty ingin ngobrol tentang apa nih pagi ini? Ya, sebenarnya saya juga terima kasih ya Bu Eka karena sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya, karena sudah mau mungkin nanti mendengarkan curhatan saya. Pagi ini tuh saya sedang merasa galau sebenarnya dari kemarin Bu Eka. Saya tuh merasa kayaknya pembelajaran yang saya laksanakan itu akhir-akhir ini kok kayaknya itu aja gitu kan. Jadi membuat murid saya tuh kayaknya kurang semangat tapi Bu Eka. Jadi muridnya kurang semangat, jadi saya juga rasanya aduh gimana ya gitu. Ya, begitu Bu Eka. Baik, jadi Ibu galau nih ya karena pembelajaran di kelas itu biasa aja gitu ya. Jadi muridnya itu kurang bersemangat. Betul Bu Eka. Oke, lalu dari obrolan kita nih, apa sih yang Ibu Fenty pengen dapatkan? Oh ya, nanti saya kepengen di obrolan kita, saya itu pengen mendapatkan solusi. Saya kepengen punya solusi bagaimana caranya membuat murid-murid saya itu kembali semangat dalam pembelajaran,
mungkin nanti saya bisa menemukan gimana sih ya cara melakukan pembelajaran yang bisa menyenangkan untuk anak, karena saya pikir tuh kalau pembelajaran yang menyenangkan, anak senang, pasti nanti untuk hasilnya insya Allah akan bisa maksimal seperti itu Bu Eka. Jadi Bu Fenty pengen menemukan solusi ya dari masalahnya, gimana biar pembelajarannya itu menjadi lebih menyenangkan begitu ya. Betul Bu Eka. Sebelumnya Ibu Fenty bisa diceritakan keadaan ideal nih menurut Bu Fenty, ideal dari murid ketika belajar itu bagaimana? Kalau menurut saya idealnya itu saat pembelajaran murid itu bisa aktif gitu ya Bu. Jadi istilah komunikasi itu tidak hanya satu arah, tidak hanya guru ke murid, tapi guru ke murid, murid juga ke guru. Jadi murid-murid saya itu bisa aktif mengikuti pembelajaran, bisa berpendapat gitu kan. Karena sekarang murid sekarang kayaknya susah banget tapi ya Bu berpendapat. Iya. Kalau misalkan gurunya mau memberikan pertanyaan tuh kayaknya mereka malu-malu ngomongnya tuh bisik-bisik gitu kan, jadinya kayak gak semangat banget gitu. Oke, jadi kalau misalnya tadi yang Ibu ceritakan sebagai kondisi ideal nih, sekarang kalau menurut Ibu itu berada di level berapa nih kondisi murid-murid sekarang? Kalau ditanya level kayaknya menurut saya itu levelnya bawah ya Bu. Kayaknya mungkin sekitar 6 apa ya Bu, begitu. Oke, kalau sekarang level 6 nih, Bu Fenty ingin naikkan pastinya. Nah, untuk menaikkan itu kepengennya berada di level berapa nantinya? Kalau ditanya kepengennya di level berapa, jelas saya pengennya maksimal ya Bu, pengennya di level 10 misalkan. Tapi kayaknya mungkin ya bukannya saya nggak percaya gitu kan ya, tapi ya saya pengen menaikkan ya, jangan langsung drastis 10 lah, mungkin sekitar level 8 dulu gitu. Oke, jadi level 8 ya Bu. Sekarang bisa diceritakan nih Bu, kira-kira menurut Bu Fenty ini pembelajaran yang seperti apa yang membuat murid-murid Bu Fenty itu bersemangat dalam mengikuti KBM? Dulu tuh saya pernah melakukan pembelajaran yang membuat murid saya itu semangat Bu. Jadi saya dulu memvariasikan metode pembelajarannya. Saya kadang pembelajaran langsung ke lapangan, itu kan di luar kelas. Terus kemudian saya menggunakan alat peraga yang yang menarik gitu kan, atau mungkin anak-anak tuh disuruh menonton video gitu Bu, melalui LCD. Jadi mungkin anak-anak saya itu kalau udah gurunya nyetel LCD tuh mereka langsung semangat gitu. Jadi saat anak seperti itu tuh saya jadi merasa ternyata kita seperti itu bisa ya gitu kan. Cuman kok sekarang kayak gitu tuh kayaknya coba kayak udah pernah gitu loh. Jadi saya bingung, aduh gimana lagi ya. Seperti itu Bu. Oke, jadi sebenarnya Ibu sudah punya pengalaman ya yang menyebabkan anak-anak tuh sebenarnya aktif dalam belajar ya, cuma ya sekarang sepertinya itu saja begitu ya. Sekarang sudah atau Ibu punya pemikiran strategi lain nggak untuk anak-anak itu biar lebih bersemangat dalam belajar? Saya sih sempat kepikiran Bu, saya kepengen mencari semacam model gitu ya. Mungkin saya mau tanya-tanya ke teman gitu kan, gimana sih mau nyontek gitu lah istilahnya pembelajaran teman saat teman saya itu melakukan pembelajaran yang membuat siswanya aktif. Kemudian saya juga mungkin harus mencari referensi ya, harus banyak mencari referensi, mungkin cari di YouTube atau di Google gitu ya Bu, mungkin. Bagus, itu pemikiran yang bagus Ibu. Kira-kira nih dari pemikiran itu mana sih yang mau direalisasikan lebih awal itu Bu Fenty nanti? Kalau yang lebih awal kayaknya yang lebih gampang tuh saya mungkin harus mencari referensi di YouTube ya Bu, karena sekarang kan udah zamannya udah semakin canggih istilahnya. Kita tuh menggunakan teknologi itu udah gampang gitu kan. Mungkin saya mencari di YouTube dulu mungkin. Iya, mungkin dari YouTube nanti bisa diterapkan ya Bu. Selanjutnya rencananya kan tadi pengen mencari referensi di YouTube, selanjutnya kemudian terapkan ya. Selain itu ada nggak sih strategi lain yang pengen Ibu terapkan?
Apalagi ya Bu. Saya juga bingung. Ya mungkin apa ya? Mungkin saya bisa tidak hanya itu saja ya Bu. Mungkin pembelajarannya dulu membuat murid saya menarik. Mungkin setelah beberapa waktu sudah tidak dilaksanakan, mungkin akan saya laksanakan lagi supaya ada penyegaran gitu ya. Atau mungkin saya akan menggunakan ice breaking gitu Bu, biar anak-anak lebih semangat lagi gitu. Oke, selanjutnya untuk penerapannya nanti nih, kira-kira Ibu mau kapan nih dilaksanakan? Untuk mencari referensi, terus tadi menggunakan metode-metode yang kemarin yang sudah efektif untuk anak semangat gitu. Kalau untuk kapan waktunya, saya kayaknya sih secepatnya Bu, karena istilahnya saya pengen jangan menunda-nunda untuk membuat anak lebih semangat lagi gitu kan. Ya insya Allah secepatnya lah, paling lambat ya minggu depan gitu. Oke, baik. Kira-kira butuh dukungan dari berbagai pihak nggak Bu untuk merealisasikannya itu? Jelas butuh ya Bu ya. Istilahnya kita melakukan sesuatu tuh tidak bisa sendiri gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada dukungan, pasti saya lebih semangat lagi gitu kan. Mungkin saya nantinya bisa kolaborasi dengan teman yang sama tingkat gitu. Misalkan saya kan hasil kelas 5, nanti saya mungkin bisa collab dengan teman guru yang kelas 5 untuk merencanakan pembelajaran gimana yuk yang menarik. Siapa tahu dengan seperti itu teman saya punya ide dan kita bisa melakukan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Oke, baik banget Bu. Sekarang dari obrolan kita nih, kira-kira apa sih yang Ibu sudah dapatkan? Dari obrolan kita yang tadi ya Bu ya, kayak nyantai kalau gitu ya. Dari awal saya tuh rasanya tuh punya sesuatu ganjalan gitu kan. Saya pengen melakukan pembelajaran yang bisa membuat murid saya lebih semangat lagi. Nah, tadi setelah ngobrol sama Bu Eka, setelah saya di coaching, akhirnya saya menemukan solusinya gitu kan. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran nanti mencari referensi dari YouTube, atau mungkin saya nanti bisa bertanya sama teman, kolaborasi dengan teman yang sesama tingkat, seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Fenty sudah ada gambaran ke depannya nanti ya. Saya juga penasaran nih nanti pengalamannya gimana setelah diterapkan ya Pak. Anak bersemangat, pasti akan lebih bersemangat lagi. Insya Allah ya Bu Eka ya. Baik Bu Fenty, saya rasa kita sudah berada di akhir ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini untuk proses coaching ini bisa bermanfaat ya. Sangat bermanfaat sekali Bu Eka, dan saya mengharapkan kapan-kapan saya di coaching lagi ya Bu Eka. Iya, terima kasih. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol gampang tinggal hubungi lagi aja. Oke, siap Bu Eka, terima kasih nih. Sama-sama. Terima kasih Bu Fenty. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Dwi. Tadi kita sudah melakukan praktek kucing ya Bu ya. Iya. Sebelum penutupan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Eka. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Eka lakukan pada saat kucing ini terkait indikator keberhasilan ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Eka? Baik Ibu, untuk proses coaching tadi saya sudah berusaha untuk menjalankan sesuai dengan alur kita ya Ibu, dimana tadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut coach dapat menggali permasalahan, mengungkapkan permasalahan, mengungkapkan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke Bu. Nah, kemudian saya sebagai observer juga akan menyampaikan catatan hasil observasi saya Bu. Pada proses coaching tadi Ibu sudah melaksanakannya dengan baik, sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah menggali kucing melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kucing bisa menemukan solusi seperti itu. Selain itu juga proses kucing tadi sudah sesuai dengan prinsip kucing. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Eka kembangkan berdasarkan hasil dari proses kucing hari ini?
Baik, untuk kompetensi yang kepengen saya kembangkan lebih lagi berdasarkan coaching hari ini, saya pengen ya tadi ke semua kompetensi tadi itu saya pengen lebih kembangkan lagi kompetensi hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nanti praktek coaching kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.